Evans and Fass. Curls a shot that only he could dream of. Son. Will curl a shot. Madrid, 1 Juni 2019. Final Liga Champions itu seharusnya menjadi puncak kisah indah Tottenham. Tapi kenyataan berbicara lain. Spurs harus menelan pil pahit, kalah dari Liverpool. Di tengah malam Madrid yang sunyi, Son Heung-min berdiri terpaku. Wajahnya kosong, kakinya berat, dadanya sesak. Ia telah berlari sepanjang musim, mencetak gol demi gol, membawa harapan bagi sebuah klub yang haus akan gelar. Tapi hasil akhirnya kekalahan. Sejak malam itu, dunia tahu Son bukan sekedar pemain cepat dengan kaki eksplosif. Dia adalah sosok pejuang. Tapi sayangnya, seorang pejuang yang belum menemukan mahkotanya. Tahun-tahun berlalu, Son tetap bertahan, tetap berlari, tetap memberi segalanya untuk klub ini. Namun, trofi besar belum datang. Luka itu belum sembuh sampai hari ini. Musim 2024-2025 tidak diawali dengan harapan besar. Tottenham baru saja gagal lolos ke Liga Champions musim sebelumnya. Di Premier League, mereka terseok, cedera, pergantian strategi, inkonsistensi. Semua seperti menguji batas kesabaran fans dan pemain. Tapi dari reruntuhan ambisi Liga Domestik, tersisa satu jalan, UEFA Europa League. Tak banyak yang percaya mereka bisa melangkah jauh. Banyak yang menganggap Spurs hanyalah penggembira. Tapi Tottenham membuktikan bahwa sejarah besar tak selalu ditulis oleh tim yang sempurna. Terkadang ditulis oleh tim yang tak menyerah. Dan disinilah peran seorang kapten seperti Son menjadi pembeda. Ketika pundaknya penuh beban, ia tak goyah. Ia tetap tersenyum, tetap memimpin. Harapan mungkin tipis, tapi semangat mereka tak pernah padam. Di usia 32 tahun, banyak pemain mulai menurunkan tempo, tapi tidak Son. Ia terus mengejar bola seperti anak muda yang sedang memburu mimpi. Ia bukan hanya top skor Spurs musim ini, tapi juga nyawa dari permainan mereka di Eropa. Melawan AS Roma di 16 besar, Son mencetak gol penentu agregat lawan Bayer Leverkusen di perempat final. Dia jadi otak serangan yang menembus pertahanan ketat wakil Jerman. Dan di semifinal, ketika mereka dipertemukan dengan Atlanta, klub muda penuh semangat, Son menunjukkan kelasnya, bukan dengan kecepatan, tapi dengan kecerdasan dan ketenangan. Satu assist, satu penalti yang mematikan semangat lawan, dan satu selebrasi khas. Tangan membentuk kamera, mengabadikan momen. Tapi semua tahu, dia belum puas. Masih ada satu langkah terakhir. San Mamés, 21 Mei 2025. Dua klub besar Premier League, tapi dengan cerita yang berbeda, bertemu di final. Manchester United yang dipimpin pelatih baru dengan skuad bertabur bintang muda melawan Tottenham yang punya pengalaman dan seorang kapten bernama Son. Laga berlangsung ketat sejak awal. United mendominasi bola, mencoba membongkar pertahanan Spurs, tapi kiper Vicario tampil gemilang. Dan pada menit ke-42, Spurs mencuri momen serangan balik cepat. Bola dari Maddison disodorkan ke Brennan Johnson, dan boom, gol 1-0 untuk Tottenham. Di babak kedua, tekanan dari United makin menggila, tapi lini belakang Spurs seperti tembok. Romero, Van de Ven, hingga Bissouma bertarung seperti gladiator. Fluid panjang berbunyi, San Mamés meledak, Tottenham juara. Ketika wasit meniup peluit akhir,
Kamera langsung mengarah ke satu sosok, Son Heung-min. Ia jatuh berlutut, menadah ke langit, dan untuk pertama kalinya dalam karir panjangnya, ia menangis karena bahagia. Seorang pria yang selalu tersenyum, kini menitikkan air mata. Bukan air mata kekecewaan seperti 2019, tapi air mata bangga, air mata kemenangan. Ia mengangkat trofi tinggi-tinggi, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua fans Spurs, untuk keluarganya di Korea Selatan, dan untuk para pemain Asia yang masih berjuang di Eropa. Ia telah menunggu terlalu lama, tapi hari itu, ia berdiri di puncak. Ketika wasit meniup peluit akhir, kamera langsung mengarah ke satu sosok, Son Heung-min. Ia jatuh berlutut, menadah ke langit, dan untuk pertama kalinya dalam karir panjangnya, ia menangis karena bahagia. Seorang pria yang selalu tersenyum, kini menitikkan air mata. Bukan air mata kekecewaan seperti 2019, tapi air mata bangga, air mata kemenangan. Ia mengangkat trofi tinggi-tinggi, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua fans Spurs, untuk keluarganya di Korea Selatan, dan untuk para pemain Asia yang masih berjuang di Eropa. Ia telah menunggu terlalu lama, tapi hari itu, ia berdiri di puncak.